Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, dan tetap semangat untuk belajar tentunya. Nah, jadi melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, sebenarnya kan kita udah beres nih bab 2 tentang persamaan kuadrat, tapi agar lebih mantap lagi pemahamannya biar lebih bisa nanti ketika mengerjakan kuis, ini Ustazah buat video rangkuman untuk bab 2 ini gitu ya, untuk persamaan kuadrat ini. Jadi untuk bab 2 persamaan kuadrat ini diharapkan dapat dipahami dengan baik. Kenapa? Karena nanti di bab 3 itu kita akan belajar fungsi kuadrat ya. Jadi bab 3 itu kita masuk ke bab fungsi kuadrat dan fungsi kuadrat ini erat kaitannya dengan bab 2 gitu ya. Jadi kaitannya sangat erat, bahkan mungkin pengembangan dari persamaan kuadrat gitu. Makanya ini dasarnya persamaan kuadratnya itu harus benar-benar dipahami dengan baik. Bahkan nanti ketika kalian kelas 10 di SMA, di jenjang SMA itu akan pelajari bab ini juga gitu. Akan diperdalam lagi bab ini. Jadi semoga bisa dipahami dengan baik ya. Oke, pertama kita review lagi persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang variabelnya itu pangkat tertingginya itu adalah 2 sama dengan 2. Ataupun bentuk umumnya itu kayak gini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Dimana a sama b-nya itu adalah koefisien dari x gitu ya, dimana berarti a ini dia koefisiennya dari x kuadrat gitu ya, dan B ini adalah koefisien dari X gitu ya. Nah, dan C-nya adalah konstanta gitu. Nah, ini ternyata koefisien A ini dapat menentukan cekung atau cembungnya suatu kurva parabola, karena kita tahu bentuk ax kuadrat plus bx plus c itu nanti kurvanya pasti kalau tidak terbuka ke atas nanti terbuka ke bawah seperti ini. Nah, nanti ini dipelajarinya di bab fungsi kuadrat itu. Jadi itu ya, jadi pangkat tertingginya harus 2. Misalkan ada x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat, misalkan tambah x tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini meskipun ada x pangkat 2, tapi dia bukan fungsi kuadrat ya. Bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya itu 3 gitu ya. Ini tidak boleh. Ini dia bukan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Jadi yang namanya persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2 dan harus menjadi pangkat tertinggi. Kalau misalkan x kuadrat min 4, apakah dia persamaan kuadrat? Atau x kuadrat min 4x, apakah dia persamaan kuadrat tapi bentuknya nggak kayak gini? Nah, itu mungkin akan jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas di subbab yang jenis-jenis persamaan kuadrat ya. Jadi, secara umum sebenarnya ada 4 jenis persamaan kuadrat ya. Yang pertama itu ini persamaan kuadrat yang biasa. Jadi persamaan kuadrat yang biasa itu adalah persamaan kuadrat yang nilai A-nya itu sama dengan 1. Jadi koefisien dari X kuadratnya itu harus sama dengan 1. Misalkan contohnya X kuadrat dikurangi 2X tambah 4, atau misalkan X kuadrat dikurangi 7X tambah 7 gitu ya. Pokoknya nanti yang di depan X kuadratnya itu angka 1 atau X kuadrat saja itu disebutnya kuadrat biasa gitu ya. Dan biasanya A sama dengan 1 tuh nggak ditulis gitu ya. Jadi cuma x kuadrat aja. Sebenarnya di sini tuh ada angka 1 gitu. Oke. Next ada persamaan kuadrat murni. Persamaan kuadrat murni itu adalah persamaan kuadrat yang nilai B-nya sama dengan 0 atau berarti tidak ada X-nya. Contohnya X kuadrat plus 2. Nah, tadi berarti kayak X kuadrat min 4 sama dengan 0, dia persamaan kuadrat gitu ya. Karena pangkat tertingginya tetap 2 kan. Atau misalkan x kuadrat tambah 7 sama dengan 0 juga dia adalah persamaan kuadrat juga. Disebutnya adalah persamaan kuadrat murni karena B-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Next ada persamaan kuadrat yang tak lengkap. Persamaan kuadrat yang tak lengkap adalah persamaan kuadrat yang nilai C-nya yang sama dengan 0. Jadi dia nggak punya konstanta. Contohnya misalkan X pangkat 2 tambah 3X gitu ya. Atau misalkan X kuadrat min 6X sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang tak lengkap. Tapi dia masih tetap persamaan kuadrat. Karena pangkat tertingginya masih 2 gitu ya.
Nah, ada juga persamaan kuadrat yang rasional. Jadi, persamaan kuadrat yang rasional itu adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya itu berupa bilangan rasional. Nah, jadi kalau misalkan yang A-nya itu 2x kuadrat min x tambah 3 sama dengan 0 gitu ya. Atau kayak gini, 4x kuadrat min x tambah 4 sama dengan 0, itu disebutnya persamaan kuadrat yang rasional. Gitu. Nah, ini yang terpenting juga ada di bab ketiga, yaitu cara menentukan akar persamaan kuadrat. Itu ada 3 cara ya, masih ingat gak ya? Jadi ada 3 cara. Yang pertama itu adalah faktorisasi, yang kedua itu adalah kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu adalah rumus ABC. Dan itu sistematis. Jadi ketika nanti kalian udah pakai faktorisasi, tapi kok gak ketemu nih akarnya gitu ya, gak ketemu X-nya. Ingat, akar itu adalah X gitu ya. Dia ketemu nih X1 sama X2-nya. Nah, berarti pakai kuadrat sempurna. Ketika kuadrat sempurna pun tidak bisa, maka cara terakhir adalah dengan menggunakan rumus ABC. Gitu ya. Nah, jadi akar itu adalah nilai X-nya. Kita tahu ini kan AX kuadrat plus BX plus C ya. Dia itu akan memiliki dua akar, X1 dengan X2. Kenapa dua akar? Karena pangkat tertingginya itu 2. Tapi nanti kalau misalkan X pangkat 3 tambah X kuadrat min X dan sekian gitu ya, nah itu berarti akarnya ada 3, karena dia pangkat tertingginya 3 gitu ya. Tapi kita belajarnya sampai pangkat 2 dulu ya. Nah, caranya B itu, nilai B di sini itu adalah hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. Dan C itu adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan ke-2 gitu ya. Jadi kita tuh harus mencari dua bilangan. Ketika dikali, hasilnya itu harus jadi C yang ini, gitu ya. Dan ketika dijumlah, itu hasilnya harus jadi B, gitu ya. Contoh, misalkan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Kenapa di sini 2 sama 3? Karena 2 kali 3 itu 6, dan 2 tambah 3 itu 5. Seperti itu, oke? Jadi ditulisnya X tambah 2 dikali X tambah 3 sama dengan 0. Nah, yang ini bentuk persamaan kuadrat X kuadrat min 9. Ya, X kuadrat min A kuadrat, ingat rumusnya itu adalah X min A dikali X plus A, gitu ya. Nah, ini juga harus diingat ya, karena akan sering digunakan. Jadi ingat X kuadrat min A kuadrat itu kalau difaktorkan jadi X min A dikali X plus A. Berarti ketika X kuadrat min 9 itu kan artinya jadi X kuadrat min 3 kuadrat gitu ya. Atau jadi X min 3 kali X plus 3. Nah, lihat ke rumus ini kan. Nah, berarti nanti nilai X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 3 gitu ya. Nah, ini cara yang melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, bentuk AX kuadrat plus BX plus C itu kita ubah bentuknya jadi X tambah P kuadrat sama dengan Q gitu ya. Kayak gitu. Jadi, langkah awal, yang nilai C-nya kita pindah ruaskan dulu, jadi negatif P gitu, negatif 6 jadinya kan, jadi dipindah ruasin, berarti kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu ya. Nah, kemudian ditambah dengan bilangan hasil dari perkalian B-nya, jadi 2B gitu ya. Karena ini B-nya itu ada 8, berarti 8 kali 2 akan jadi 16. Nah, berarti ketika ruas kiri ditambah 16, ruas kanannya juga harus ditambah 16 pula. Ini kok dari mana? X tambah 4 kuadrat, kita tahu X kuadrat tambah 8X tambah 16 itu akan jadi X dengan X kan. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya 16, kalau dijumlah hasilnya 8 ya. 4 dengan 4 gitu ya. Karena 4 kali 4 kan 16, dan 4 tambah 4 pun 8. Berarti taruh di sini 4, taruh di sini 4. Karena di sini dua-duanya positif, otomatis tanda di sini pun positif. X tambah 4 kali X tambah 4 ya jadi X tambah 4 kuadrat kan. Nah, berarti nanti seperti ini. Berarti dia jadi akar ya. Kuadratnya hilang jadi plus minus akar 10. Berarti ini X-nya akan jadi akar 10 kurangi 4. Pindah ruas kan. Atau jadi negatif akar 10 kurangi 4. Jadi negatifnya di sini. Karena kayak gini nih, akar 4 itu sebenarnya jawabannya bukan 2 aja, tapi 2 dengan negatif 2. Karena 2 kuadrat itu 4, negatif 2 kuadrat itu 4 juga.
gitu ya. Jadi akar 4 itu sebenarnya plus minus 2. Otomatis akar 10 juga sebenarnya dia itu adalah akar plus minus akar 10 gitu ya. Nah, ini rumus ABC harus diingat ya, rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini X1,2 itu artinya kan nanti akan ada 2 ya. Akan ada X1 dan X2. Artinya ini kalau dijabarkan nanti X1-nya itu sama dengan min B ditambah gitu ya. Akar B kuadrat min 4AC per 2A atau X2-nya berarti min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu ya. Jadi ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Seperti itu. Nah, kalau mau nyari X1 sama X2 ya tinggal kita substitusi nilai A, B, C ke rumus ini. Misalkan nih, yang ini X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0, ya kita masukin nilai A-nya berarti 1, B-nya min 4, C-nya berarti negatif 5. Kita substitusi ke rumus X1 dengan X2 ya. Berarti min B negatif, B-nya masukin negatif 4, min dalam kurung min 4 ditambah akar B kuadrat min 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya min 5 per 2A berarti 2 kali 1 ya. Berarti 4 tambah, ini akar 36 dari mana? Ingat akar min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali negatif 5 itu sama dengan akar min 4 kuadrat berarti 16 ya. Negatif kali negatif positif 4 kali 5 20. Berarti akar 36. Nah, makanya dapat akar 36. Berarti 4 tambah akar 36 kan 6 ya. 4 tambah 6 10 bagi 2 5. Yang ini berarti dikurangi, ketika yang satu ditambah, yang satu dikurangi kan. 4 kurangi 6 berarti negatif 2 bagi 2 negatif 1. Seperti itu, oke? Next, nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat dan juga jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, sekian untuk pembelajaran sesi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semuanya yang sudah memperhatikan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan semangat terus ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.